Ketika saya mempunyai karunia, misalnya saya bisa itu berbahasa lidah. Terus kamu mempunyai karunia itu mendoakan. Kenapa kamu menyamakan karunia kita? Itu beda Kan gini. beda kan? Kamu mengaku beda kan? Beda kan? Bukan. Jadi Kamu salah mengartikannya. Salah apa? Jangan tabrak saya ketika saya bicara. Ya udah, Kalau silakan. karunia berbeda-beda, setidaknya di dalam gerejamu ada yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Setidaknya di antar يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan baku hantamnya Oten versus Oten ya. Nah, kalau ini bukan karena tuntung, ini karena beda paham saja ya. Orang Advent sama orang karismatik. Nih, seru kalau muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Yang hidup berarti Bapak itu terbentuk dari Anak dan Roh Kudus. Baduh. Kau dengarin saya, Advent. Saya kasih kau pelajaran gratis ini, kuliah gratis ini. Biar kamu bawa narasi ini nanti kamu mendeskripsikan kepada mahasiswamu. Ya, kau dengarin saya. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dapat berbagai satu hakikat. Artinya kedaulatan ilahi. Misalnya, kedaulatan ilahi satu hakikat. Misalnya manusia Dari itu mana kau memiliki tahu? robo. Dari mana kau tahu? Udah kau wawancara mereka? Makanya kau dengarin saya. Ya, kau dengarin saya. Kamu bikin dulu sumbernya dari mana ini? Dari mana sumbermu? Karena kalau Tertulianus. Saya tidak memihak mencomot sana sini. Saya membaca sejarah Tertulianus. Nah, artinya Tertulianus itu menjelaskan bahwa sumber catatan kakimu dari mana ini? Dibilang Tertulianus, dibilang sumbermu. Sumbernya dari Tertulianus. Nah, kau terangkan Bapak itu seperti ini kamu udah wawancara mereka bertiga. Saya kan sudah menerangkan ini, tapi kamu ini masih. Kamu wawancara mereka. Ini hasil wawancaramu. Loh, kau interview mereka. Sumber saya, kamu dengar sumber saya kamu dari. menerangkan sesuatu yang tidak kamu lihat. Loh, bersaksi dusta kamu. Ini Pak Advent. Tidak kamu lihat, tidak kamu dengar, tidak kamu alami, tapi kau saksikan. Kamu bersaksi dusta. Loh, itulah iman tadi. Iman tadi kita tidak bicara iman di sini, kita bicara ilmiah. Kamu mengatakan kamu tidak melihat, kamu tidak menyaksikan, tetapi kamu mengatakan apa yang kamu tidak lihat, gitu kan? Saya mempunyai iman. Oh, kalau imanmu nggak tanya, imanmu bawalah itu, bawa itu, jangan bawa. Apa kata Ibrani? Kau baca Ibrani 11:1. Makanya itu, iman itu dasar apa? Dasar dari apa? Aku tanya imanmu. Oke, saya kasih kau pelajaran. Imanmu itu seperti hubungan pribadi, saya kasih kau pelajaran gratis di sini. Saya kasih kau pelajaran. Karena kamu tidak paham dengan istri, nggak perlu diketahui orang lain. Kamu dengarin saya, Ibrani ya. Ngapain aku dengar kamu? Kamu dengarin saya. Maksa banget ini orang. Nggak tahu berdialek kita. Kamu dengarin kamu saya. Mengatakan kamu menyaksikan apa yang tidak kamu lihat. Kamu dengarin saya. Saya mengimani apa yang diperintahkan di dalam Alkitab. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita lihat, tapi kita mengungkapkannya. Kita menjadi pemberita Injil. Kayak gitu. Advent ini kamu kemana-mana, kamu itu tidak jelas pengajar apaan. Kamu yang kemana-mana, lari ke Ibrani. Ke Ibrani, kamu kan mengklaim saya, kamu membicarakan apa yang tidak kamu lihat, apa yang tidak kamu tahu. Yang kuklaim itu adalah BPJS. Memang kamu ini memang kau ini memang Ngapain kuklaim ini.
Kamu ini pengajar dari mana sih? Kayaknya kamu ini S2-nya ini bodong ini. Iya, jujur saja. Karena dari narasimu itu, dari pembicaraan itu suka melibatkan orang gitu. Melibatkan misalnya dari Pak Yadu tadi, kau libatkan saya untuk membela perkara ini. Bagaimana klaim kau? Itu bukan seorang pengajar. Seorang pengajar itu yang bersih, yang tegas itu. Bukan seperti begitu bawaannya Pak Adven. Saya cuma tegaskan itu. Kau klaim aku kau bilang. Kalau itu memberikan pengajaran yang benar, harusnya itu kamu ya membela hak yang benar gitu. Bagi yang salah kamu pasti memberikan pengajaran. Benar itu. Ya udah Pak Nehe, saya sapa dulu nih Pak Vivo. Pak Vivo monitor Pak Vivo. Pak Vivo monitor. Selamat pagi. Pagi Pak Vivo. Selamat pagi. Pagi. Ini mau asyik main ini si Alip udah tidur ini. Si Alip mau segas ini. Si Alip ini kan. Itu Pak Vivo. Gigi dibenerin dulu, nanti ketelan bahaya. Enggak, gigi apa gigi Anda? Enggak, kedengeran di sini itu gigi kurang kenceng. Bukan gini baru. Saya nggak bisa. Bukan, iya bu, saya nggak berpolitik, saya bicara harus ada makna dan tujuan. Jadi kalau Anda seperti anak kecil, Anda itu dulu ya. Kenalan dulu kita Pipo, dari mana Pak? Bentar dulu. Ya, begini, saya tanggapi dulu satu. Kenalan dulu, kenalan. Bapak dari mana? Begini, bentar. Ya kenalan dulu. Bentar. Bapak dari mana? Saya pasti bukan saya di atas di apa namanya, di bawah langit di atas bumi. Bukan, maksudnya itu asalnya dari mana gitu biar kita tahu. Kalau itu kalau itu Anda tanya baru bisa saya jawab. Ntar dulu saya tanggapi Anda dengan ini saya lihat dari siapa Bapak ini dan kita tahu. Ya. Jadi sini ini saya lihat dari tadi nafsunya yang dibuat ini menjadi pembicaraan dia. Itu mungkin saya lihat. Maaf ya nih. Enggak. Jadi ini enggak, saya tegur dulu Anda. Anda Adven ini kan denom. Anda mewakili gereja tapi mewakili apa? Anda buat nama itu. Saya tidak pernah mau jadi wakil. Bukan, Anda membuat Adventist, Anda mewakili denom itu kah atau gereja itu? Saya agak jarang saya lihat seperti ini. Mau bikin apa kau mau mewakili Vipo kau? Bukan, itu kan tertentu. Aku kan sekedar bertanya. Aku saudaraku saya mewakili pom bensin Vipo kau? Kan enggak juga. Saya kan sekedar bertanya. Ini makanya aku pun bertanya. Bukan, memilah-milah dulu. Kalau itu sudah membuat denom. Berperang pergi pula kau, matilah kau. Gitu. Enggak, begini bro. Anda belum kenal saya pun nggak kenal Anda sebenarnya, enggak. Makanya tapi boleh jadi kita satu payung. Maka saya heran, belum pernah saya lihat di TikTok atau di Komal memakai seperti Anda ini. Maka saya pertanyakan Anda. Biar pernah lah Anda kenal, Anda lihat. Inilah Adven. Namanya Adven. Adven bangun udah meninggal. Oh Adven. Maaf bro. Ya. Yang setahu saya, mungkin tahu Anda, saya nggak tahu. Tapi nggak enak kalau di sini kita bicara. Iya, gimana? Apa saya uraikan dulu nggak? Siapa Anda? Anda nggak mau tahu, nggak mau kasih tahu diri Anda. Ya saya kan manusia, Pipo. Gelar saya di situ. Orang lain mau interogasi ke Anda, nggak boleh diinterogasi. Bukan diinterogasi namanya bro, saudaraku. Yang saya pertanyakan, saya lihat di Komal, saya lihat di YouTube, saya lihat di Komal, belum pernah membuat nama itu. Nama saya Parmonangan Lingga. Saya anggota Adven hari ke-7 Kota Bekasi. Lalu apa masalahnya dengan Anda? Yang saya di denomini nama ini belum pernah saya lihat dipakai secara pribadi di Komal atau di YouTube. Anda mewakili gereja kek atau secara pribadi kek? Pipo belum pernah kulihat itu yang saya tahu.
Baru ini. Ini kan sudah menangkut denom gereja. Ini menyangkut perusahaan besar. Iya. Gimana ya? Maaf dulu bro. Bukan saya mencela Anda. Maka saya katakan begini. Mungkin Anda dengan saya. Kalau saya ada hubungannya dengan Advent, Anda ada hubungan dengan Vivo. Karyawan, begini saudaraku. Begini saudaraku, kenapa saya tanyakan itu? Belum pernah saya lihat, saya dengar memakai Anda seperti ini kalau dari gelar Advent. Anda lah satu-satunya mungkin yang pernah di Indonesia saya lihat memakai seperti ini dari denom Anda. Apa ada yang undang-undang ya? Ada undang-undang yang saya langgar? Bukan undang-undang. Karena saya mengetahui jauh besar, bahkan mungkin saya lebih tahu Anda, lebih tahu saya Advent tentang Anda barangkali. Oh gitu ya. Kok banyak banget kepada Anda lebih tahu ya. Banyak banget di dunia ini merasa lebih tahu. Bukan, karena Anda seperti itu, maka saya katakan, ingat kata kalimat saya, mungkin Anda dengan saya satu payung. Dari dasar mana Anda memakai denom ini? Apa Anda mewakili gereja? Bukan saya menjasa Anda, bukan. Apa ada saya sebut di situ gereja Advent? Adventis itu apa Anda? Pengetahuan Anda Adventis apa? Adventis saya seorang Advent, itu artinya orangnya. Iya, Anda membuat dan nama denom ini tujuan Anda apa? Denom berangkang itu menandakan orangnya. Pianis artinya orang yang bermain piano. Adventis artinya orang yang beragama Advent. Anda kan masih Advent hari ke-7 kan? Bukan? Kok jadi interogasi? Bukan, maka saya pertanyakan Anda memakai nama itu. Belum pernah saya lihat di YouTube dan di apapun belum. Dengar, Pipo. Nama saya Parmonangan Lingga. Saya lulus teologi dari PT ASN Pematang Siantar. Saya anggota jemaat di Kota Bekasi, Gereja Masih Advent hari ke-7. Udah, apa lagi? Apa hak Anda saya bertanya. Bukan melarang bro. Udah saya dengar kalimat saya dulu. Dengar dulu. Mungkin Anda satu payung dengan saya. Nggak peduli aku. Nah itu. Iya, yang saya lihat baik di YouTube, baik di Komal sampai saat ini belum pernah memakai nama seperti ini kalau dia di dalam itu. Kira-kira apa? Bukan saya menghalangnya Anda, bukan apapun urusan Anda lah itu kan antara dengan saya kan tentang Tuhan pribadi masing-masing lah itu. Yang saya pertanyakan itu hanya sebatas itu bro. Lalu Anda membuat gelar lagi menguraikan S2, kira-kira apa? Maksud Anda kira-kira? Maksud, bukan saya menjasa Anda, bukan maaf 1000 maaf. Cuma boleh saya mengetahui tentang ini. Udah kalau dimaafkan udah diamlah. Udah kumaafkan diamlah. Apa mungkin Anda satu-satunya tokoh gereja Advent masih hari ke-7 di dunia ini atau di Indonesia ini? Hanya saya sekedar bertanya bro, mau Anda, dan di Siantar pun saya tahu itu Advent itu bukan saya nggak tahu, di Bandung pun saya tahu, di Manado pun saya tahu, di Filipina pun saya tahu. Iya. Itu maksud saya, Anda mewakili kah atau apa? Atau sekilas hanya hobi aja untuk itu memakai itu? Bukan ada apa-apa, hanya bertanya sekedar itu aja bro. Kan udah aku bilang aku tidak pernah jadi wakil siapapun. Kok masih nggak mau aku jadi wakil? Belum pernah saya lihat seorang jemaat Advent memberikan nama ini di Komal manapun, di YouTube manapun. Paham kan? Anda mungkin satu-satunya yang paling gimana? Ya. Kalau belum pernah berarti inilah supaya pernah. Pak Vivo. Ya, bentar. Ini Nehe juga ini pemimpin. Ini Nehe ini pemimpin dari Advent juga sama dia. Lebih tinggi lagi daripada Advent di sini. Nehe ini. Bukan saya. Ini bukan inspirasi. Saya tertinggal. Sama.
Nggak begini, karena di Komal ini pun di Komal-Komal ada yang beragama Advent tapi tidak membuat nama ini karena yang itu yang saya pertanyakan. Jadi agak mungkin saya heran, bukan heran, ini agak aneh lah atau aneh saya katakan atau mungkin ada bagaimana ya? Assalamualaikum, Pak Pipo. Sebenarnya tujuan Pak Pipo naik ini apa? Ya, Waalaikumsalam. Tujuan Pak Pipo naik sekarang ini apa? Mau ngegas. Tujuan saya naik ke Komal ini bicara. Minggu ada lain. Bukan. Tadi kami dengarkan pembicaraan Pak Pipo itu ngestak di situ doang, jalan di tempat. Pak Pipo kemarin gini loh. Iya, nggak maju-maju diskusinya. Pak Pipo kemarin udah bagus ternak lobster, kenapa naik Komal lagi? Kayaknya baru minum tua dia ini. Kemarin udah bagus ternak lobster, kenapa naik Komal lagi? Bagus apa maksudnya? Bagus itu apa pengertian yang bagus Anda katakan kepada saya? Kok Anda menilai saya bagus lah? Orang salah lu pipi. Orang salah. Bukan begitu bro, kan ke Bang Adventis kan udah, ke Bang Nehe lagi Pak Pipo ngobrolnya. Enggak, saya tanyakan dulu saudara saya. Ini saudara saya sebenarnya ini. Tapi maka saya katakan dari sudut mana dia memakai nama itu untuk di Komal atau di TikTok. Dia bilang cara pilih suka-suka saya lah. Kan itu harus dasar dia. Nanti kalau salah kan nanti ganti dia. Nanti kami minta dia ganti. Nah sekarang ke Pak Nehe lagi. Pak Pipo bukan Anda yang meminta. Kalau saya memohon kepada saudara Advent, tolonglah denominu jangan Anda buat. Jangan Anda buat, biarlah berdiri Anda. Karena Anda bukan mewakili gereja. Nggak ada kata gereja. Saya tahu Siantar, saya tahu Bandung, saya tahu Filipina, saya tahu semua saya tahu. Maka saya katakan kepada Anda, mungkin Anda dengan saya satu payung, tapi jangan Anda buatlah nama itu. Kalau menurut saya di YouTube, nggak ada di TikTok. Nggak ada Anda. Justru Pipo yang bisa menuntut Anda. Tolong, saya minta tolong, bukan saya pastikan, tolong. Iya kan aja bang, iya kan aja bang, biar cepet bang. Iya kan aja. Bukan kalau nggak silahkan aja, saya nggak masalah. Karena di Komal di TikTok pun banyak agama Advent kalau Anda tahu, tapi tidak memakai nama-nama ini. Dan pernah saya tegur di suatu TikTok dari mana itu, lalu dia hapus, sekarang nggak ada lagi. Paham maksud saya ya? Nggak urusanku itu. Iya paham Pak Vivo. Tapi bagaimana Pak Vivo yang Pak Nehe ini menggunakan fotonya Raja Darwin, padahal dia bukan raja? Gimana tuh? Enggak, ini lain ini bro. Maka saya katakan lain. Kenapa saya katakan lain? Enggak, dengar dulu. Lain. Kenapa saya katakan saudara saya ini? Kenapa saya katakan saudara ini? Karena dia di TikTok pun baik di YouTube pun tidak pernah memakai seperti ini, walaupun dia di dalam itu. Nah itu jadi. Maka saya pertanyakan tadi, dia bilang suka-suka saya lah katanya. Memang urusan dia itu, tapi kalau boleh. Pernah saya tegur seperti ini memakai, jangan. Tapi kalau dia mengatakan dia mewakili gereja, silakan. Mewakili denom, silakan. Karena di TikTok adalah secara pribadi masing-masing yang berbicara di sini. Banyak di dalam ini semua karakter yang bagaimanapun. Dengan maksud saya, jangan Anda libatkan sesuatu itu secara kumpulan seluruhnya. Kalau boleh, itu hak Anda membuat itu. Gereja masih Advent hari ke-7 urusan Anda. Mungkin kilo berapa sekarang? Mungkin Anda dengan saya satu payung, maka saya mengasihi Anda. Anda paham ya? Bro, saudaraku apa? Silingga tak lingga? Tidak ada nama gereja di situ. Adventis. Namanya bukan Pak Lingga, Sujana namanya, Sujana. Gimana saudara? Gimana? Saya kasih tahu dulu sedikit apa namanya etimologi, dasar-dasarnya aja ya. Jadi Advent itu artinya coming, datang. Ditambah IST di belakang menjadi personnya. Person yang menganut atau percaya tentang kedatangan itu. Makanya di gereja juga ada piano. Piano kalau pemainnya disebut pianis. Udah. Gitar, gitaris.
Jadi Advent ini menjadi Adventis itu menunjukkan orangnya. Saya memang orang Advent. Mau bilang apa? Saya orang Advent, nama saya terdaftar. Lalu Iya, ini nggak masalah. level dari kata Adventis ini, jenisnya ini seperti di teman kita yang di Komal ini, Muslim menjadi Muslimin. Udah, apakah mereka nggak pernah mengapa itu mau nama rumah makan Muslim mau apa, nggak masalah bagi mereka. Kenapa bagi kita jadi masalah hal seperti ini? Kan itu. Begini maksud saudaraku. Jadi begini saudaraku. Ya, bentar. Ya, urusan Anda mau memakai itu. Kalau Anda pertanyakan kepada, kalau ini ada, jadi nggak enak juga kalau di Komali saya ngomong. Anda membawa gelar S2 kemari ke TikTok. Anda mengatakan tadi, jadi ya, walaupun Anda seandainya sah S2 Anda membawa gelar ini ke TikTok ini dari gereja Masih Advent hari ke-7. Nggak ada saya ngomong gereja tadi. Anda yang bawa ke gereja. Ini kan Adventis. Iya, Adventis emang kenapa? Di HGBP pun ada Minggu Adventis, ada. Walah. Nanti minggu pertama Desember itu Minggu Advent 1. Itu sampai 4 kali itu, 3 kali Minggu Advent 1 sampai Minggu Advent 3. Apakah hanya gereja Advent yang bisa menggunakan kata Advent? Bukan ke sana alurnya saudaraku, bukan ke itu yang saya mohon. Bukan itu yang saya mohon. Anda sekarang membawa denom satu gereja Masih Advent Heru itu masuk ke TikTok seperti ini. Enggak ada saya bawa denom. Kan udah kau buat nama itu. Kecuali kalau saya sebut, dengar dulu. Kecuali ribut banget. Kecuali kalau saya sebut gereja Masih Advent hari ke-7, itu baru saya salah. Kalau orang yang mendengar ini, orang yang membaca ini pasti tujuannya ke sana. Enggak lah. Kok enggak lagi mana Anda? Jadi maksud Anda mau maksud saya mengganti nama? Gantilah itu. Nggak mau aku, kenapa? Budiarni Simangusong tidak pernah mengutarakan denom dia seperti ini. Tidak akan ada dia membuat nama itu. Nggak ada Simangusong, dia Simatupang dia. Simatupang. Yang di Dili Tua nggak buat nama ini dia. Terus serang di rokok lain, nong minum doh. Janganlah kau kayak gitu bro, saudara. Kau ngerti yang saya katakan tadi? Mungkin ada satu payung dengan saya. Kalau nanti saya lebih ngomongnya nggak bagus juga bro. Bukan saya mengasihi, bukan saya membencimu, bukan saya menjudge Anda, bukan. Iya. Marilah kita saling menghargai. Tapi Pak Vivo ini pendeta juga ya? Pak Vivo ini pendeta juga. Kalau saya maka saya katakan kepada Anda membawa gelar dan membuat nama itu. Anda berbicara dengan siapa tadi si Nehe membawa orang lain lagi. Coba Anda kata-kata mereka kepada Anda. Apa yang tertera di dalam itu? Coba Anda pikirkan itu. Terus mengajak berbeda. Bukan mengajak berbeda, saudara. Yang saya lihat, yang saya dengar belum pernah ditutup di Komal atau di apapun membuat nama ini gereja Masih Advent. Karena kau buat Adventis. YouTube bukan ditutup. Udah dibilang itu dikecualiin di palsunya. Di YouTube pun nggak ada, di Komal pun nggak ada. Belum pernah saya lihat memakai nama seperti ini. Biar pernah. Masa Anda itu kalau biar pernah yang dibilang di Alkitab itu, masa mana sohea masa omai.
saya katakan saudara, tapi udahlah gitu aja lah mungkin saudara. Saya tidak pernah saya panggil kawat pen. Begini aja barangkali saudaraku, siapapun anda, ya. Nama aku Permonangan Lingga. Tanyalah di. Oke, tahu mereka. Pendeta-pendetamu tanya siapa Permonangan Lingga itu, tanya aja sama mereka. Bukan saya harus tanya itu untuk apa urusan saya tanya. Kalau betul kau ke gereja, suaramu suara tuanya aku dengar. Aku tahu membedakan siapa peminum, siapa pemabuk, sama perokok. Suaramu suara ngebas, suara rokok. Apen tidak merokok. Kau bilang kita sepayung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Inspirasi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau Bukan, kamu terlalu jauh ngomong. Bukan, terlalu jauh kau ngomong. Enggak, terlalu jauh kau ngomong. Bukan begini. Dear nih si Matupang itu dulu jemaatku di Pancur Batu, Medan. Aku pendetanya dulu. Kau pendeta? Sekarang kau pendeta? Kenapa? Mau kau? Sekarang kau pendeta. Mau kau? Kalau pendeta kau. Enggak, kalau kau pendeta Advent sekarang saya gas sekalian. Kau pendeta? Gas terus. Kau pendeta? Gas terus, suruk, gas terus. Tapi po gasnya jangan. Enggak, kau ngaku dulu kau pendeta. Jangan kegedean. Kau pendeta? Itu enggak sekeceng dulu, udah jebol nanti. Lanjut. Kita kan sudah saya katakan, bukan saya yang saya bagus-bagusnya saya hakmu yang memakai itu, tapi kau pengakuanmu kadang-kadang di luar nalar secara hidup di dalam hidup yang benar. Takutnya nanti kecepir. Bukan, kamu menuduh saya tadi minum tua. Kau pelihara dosa pembohongan di dalam hidupmu. Aku nanya. Kamu udah minum belum? Apa kau minum? Enggak, mau saya gas kau dulu sekalian. Gaskan. Live Vivo unang songo nih. Bukan, ini bukan saya dari awal tadi saya katakan kepada Anda, saya bertanya, belum pernah membuat nama ini siapa di YouTube pun, kalaupun dia di dalam Advent di dalam gereja itu, maka saya pertanyakan. Lalu hakmu memakai itu mau ke langit ketiga pun ke utara hakmu. Bukan saya melarangnya, hanya memberitahukan. Lalu kamu katakan peminum tua. Kamu kan menimpulkan sesuatu. Iyalah. Kalau kau bisa menekan orang, aku pun bisa tekan kau. Di mana saya tekan kamu? Kan saya bertanya. Di mana saya tekan kamu? Kau perlu ulakkan kata-katamu. Kau ulang-ulangi kayak apa kau? Kayak gasing kau. Kau kayak cacing lagi, bukan kayak gasing. Apa keberatanmu? Kan saya bertanya, bukan saya menimpulkan meja Anda. Udah saya jelaskan dari tadi. Kamu memakai itu. Udah saya jelaskan, kamu masih marah-marah, makin tinggi ada suaramu. Takutnya bukan marah, tapi kamu offside mengatakan saya minum tua. Enggak ada aku bilang kau minum tua. Nong minum doh nih. Kan barusan ngomongmu itu. Bukan kau bilang kayak gitu tadi. Suaramu seperti suara orang yang sudah mabuk tua, aku bilang. Akan kau simpulkan suara orang, kalau suaramu seperti cacing, suaramu bisa saya katakan gitu. Enggak masalah. Enggak boleh. Kan jadi berabe jadinya saudara, enggak, makanya hati-hatilah kita. Kan gitu saya maksud. Oh, mah hati-hati. Lah emang hati-hati. Alana biar suaranya ngasing. Biar ibu nasi. Suaramu pun bukan, suaramu pun lebih asing bagi saya. Naik gula darahmu itu aja lah. Jangan kuat-kuat suara. Gula darahmu yang naik. Kamu kalau gitu kau bicara seperti anak kecil, orang terpelajar kau ngomong seperti itu. Kau yang terlalu marah-marah, naik tensimu nanti kasihan. Bukan bukan. Jangan kau pedulikan tensi saya. Bukan ini aja. Udah berapa tahun saya diskusi tentang diskusi, baru kau semalam. Enggak lah, masa baru semalam. Tanya Alip ini, dia tahu. Oh, di mana teman dulu? Tapi kalau begini aja lah, saudaraku.
Saya tidak pernah, dengan ikhlas saya katakan, saya tidak pernah membencimu. Kamu mengaku sih, kalau saya mau kalau buat Anda, kamu mengaku apa? Mengaku pendeta. Dulu aku dibenci sama kamu mengaku pendeta. Bahkan, tapi urusan mulai itu udah oke. Urusan mulai itu mau apa? Mau kau buat nama-nama itu sekarang urusan mulai itu. Bukan saya menjadi sesuatu beban bagi diri saya. Kan? Kau nggak memperkenalkan dia. Aku tadi mau kenalan baik-baik sama kau, tapi kau nggak mau memperkenalkan dirimu. Entah orang. Kan saya katakan di situ ada gelar saya. Mana ada pipo-pipo? Itu gelar saya, kan nggak masalah soal itu. Ya kan coba perkenalkan. Aku Silitonga Igarejaon. Berani dong mandok sama nih? Udah urusan mulai itu terlalu banyak bohong. Oh, penjauh-jauh. Kayak bohongan kau pelihara secara hidup kalau begitu. Ya, kawan ya, saya di gereja Bekasi itu namanya Gereja Masyarakat Pendengar ke-7 Karang Satria Bekasi Bumi Anggrek. Ketua kami Bapak Sitorus Pendeta kami Puji Sigalingging. Berarti bukan pendeta Anda kan? Lah itu urusanku lah, mau jadi apapun aku. Jadi kau di mana? Kita bersahabatlah, kita bersaudara. Enggak ada saudaraku kau. Di mana kau gereja? Udah nama aja udah kau apentis begitu gitu. Anak udah Mito. Di gereja mana kau? Mito. Kau yang mitok ngomong pun nggak boleh kayak gitu. Saya berani kau buat diri apa bang? Ini nomor hanle tidak misos metok kadang berani memperkal kau dulu. Kalau kau benar dalam rumah tanggamu, benar dalam hidupmu sehari-hari, kenapa takut kau memperkenalkan diri? Siapa takut? Siapa takut? Darong dohan lekmu. Siapa takut? Enggak, kamu memakai nama-nama itu urusanmu, tapi itu secara logika kalau tanya pendeta tidak akan pernah itu dibenarkan memakai itu. Karena peraturan gereja kamu nggak tahu barangkali. Perkenalkan dirimu di mana gerejamu supaya dia tahu kau tentang di dalam anggaran rumah tangga gereja. Gas lah, mana gasnya? Nggak ada gas sekarang. Udah. Jadi pada oke baik. Ini udah barang terakhir. Jangan pakai yang ini. Modem mau amat Naga lawan cacing. Yang satu naga, yang satu cacing. Siapa yang cacing? Udah tabunan. Yang mana Bang Luga yang cacing? Si Vivo itu walaupun bertentangan dengan saya, tapi setidaknya dia dari Protestan, AKBP terbesar. Kalau Aven kan cuma rombongan bocil-bocil yang sok ngeri. Kau gitulah kau juga. Luga ini Papi cacing berarti ya? Enggak sih, si Vivo kan Protestan. Dia ngakunya Aven tadi. Kau. Oh sama-sama Aven kalian. Yang aku dia. Tapi di mana kau gereja aku bilang nggak ada. Sama kayak kau kemarin ngakunya GBI tapi nggak tahu di GBI mana. Di mana? Enggak, di mana saya ngaku tadi kepada Anda? Satu payung kau bilang. Lucu nih orang. Payung itu apa? Tahu kau pengertian payung itu? Payung artinya sesuatu yang menjaga kita dari hujan dan panas matahari. Terus apa maknanya kau tahu? Satu payung kita, tahu aku Filipina, tahu aku Unai, tahu aku PTSN, kau bilang. Saya baru tahu loh kalau si Pipo ini Advent loh. Saya baru tahu loh. Ternyata pantesan. Bagaimana saya katakan kepada Anda? Kenapa Ruga? Ini ternyata bocil juga. Apa denom apa? Kucing. Anak kucing, aduh Tuhan. Udah dibilang bocil. Enggak, denomnya yang bocil. Lawan nabinya. Denomnya yang bocil. Kalau aku kayak gitu, ku hajar Pipo. Dibilang kau bocil. Loh, gereja Advent,
Gini ya, gereja Advent itu di Indonesia kalau nggak salah tuh jumlahnya paling 5.000 orang seluruh Indonesia. Kalau nggak 5.000, 7.000. 38.000. Oke lah, 38.000. Kalau karismatik itu hampir 20 juta. Jauh lah. Tetapi sinode karismatik itu ada 17. Ya tapi kan setidaknya karismatik itu Pantekosta sama GB itu kan gereja raksasa di Indonesia yang bersaing dengan AKBP. Iya. Nah kalau Advent janganlah dulu kau marah. Aku kan tinggal di Jakarta. Aku ke MT Haryono hari Sabtu ya. Donaturnya Pak siapa tuh yang pilot Garuda itu, Pak Hence. Ya, itu pilot Janus Sutapea di situ. Bohong kau. Kau gimana sih? Direktur dari Semen. Iya, tetapi di situ lo tahu nggak Hence ngomong apa? Bang Luga makan aja, itu makanan itu saya yang bayar semua tuh. Itu Hence ngomong sama gua di MT Haryono. Lu kadang-kadang aku Hence tahu, oke lah betul kalau. Nah iyalah, nah berarti kan bener kan, hari Sabtu gua ke MT Haryono, hari Sabtu selanjutnya gua ke siapa tuh, Sudirman apa yang apa tuh yang depan Senayan City tuh, STC kan di situnya Jakarta punya Advent. Jadi gua tahu Advent itu di Indonesia itu ya sedikit. Bukan sedikit lagi, sekali tiup hilang. Nah lu mau lawan gue yang karismatik, yang rombongannya Pastor Niko, Pastor Pariaji ya. Pastor Niko aja kekayaannya 700 M, Pak Pariaji 4 triliun. Lu gimana mau lawan kayak begitu? Tapi Pak Pariaji udah nabinya diem, asetnya 20 triliun. Pariaji udah naik surga. Bukan masalah naik surga, duitnya 700 M. Dia kan lu makan aja susah. Ya iyalah, namanya memang dari dulu dia udah sekarang mau ngaku masuk surga, mau nggak masuk surga, intinya duitnya 4 triliun. Lu ada nggak duit segitu? Gereja lu ada nggak? Nggak ada bro, nggak ada. Lu juga nggak ada. Lu tahu nggak donatur utamanya Advent di Indonesia ini? Lu tahu nggak? Namanya Pak Hutapea. Luga Tambunan. Bukan, Hutapea tuh salah satu konglomerat di kampung gua, namanya Pak Hutapea. Itulah donatur nomor 1 Advent. Di mana kampung lu? Di mana kampung? Tarutung. Oh, Janus Hutapea. Intinya donaturnya itu tapi dia tinggal di Amerika, dia bolak-balik ke Indonesia. Dia aja bilang begini. Di Jakarta, bohong lagi lu. Ini orang gampang banget nih ngomong bohong, dia nggak tahu. Cuma 2 di Advent itu, tapi yang saya cuma 2. Kau bohong. Iya, tapi lu jangan gampang ngomong bohong. Jangan suka di Jakarta. Iya, siapa tahu itu orangnya beda. Lu jangan, aduh nih manusia cuma nih. Ada 2, satu lagi. Botol. Katanya S2 tapi tololnya kelewatan. Bohong lagi. Tapi udah begitu lu datang tipe diam. Gimana lo kalau gua bawa pas KKR di SICC, kaget kali lo. Bukan gitu, begini saudaraku, jangan kamu malu begini. Bukan saya nggak silingga begini bro, bukan begitu kita. Kau memakai denom itu, saya nggak bisa bicara bro. Anda yang bicara ya. Kau memakai nama itu, saya tutup mulut dan saya akan turun. Rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan saya minggu bercanda, saya minta maaf. Saya tidak bisa bicara karena kau pakai gelar itu di dalam hidupmu. Berarti terima kamu kasih bukan pendeta. Sudah. Bukan. Sudah Jadi kamu kamu bukan pendeta. Kamu mengaku S2 tapi kau bawa ke TikTok ini, urusan Anda lah itu. Terima kasih pada Anda. Karena Tuhan Yesus memberkati kita. Sini aja. Gini. Tapi kalau kau turun 30 menit saya hancurkan ini si Luga ini biar Anda tahu. Kalau kau turun, tapi kalau masih di sini kau, saya akan turun. Gini. Begini teman-teman. Kenapa Vivo ini tidak mau membawa denom? Karena begini, dia udah tahu, dia sadar diri kalau denomnya adalah denom terkecil di Indonesia. Jadi ketika nanti saya hantam dia denom terkecil, itu sebagai mentalnya itu down. Makanya dia tidak pernah mengasih tahu identitasnya.
Itu karena karena ketika kita mengatakan kita dari Advent, maka khususnya ya yang akan menyerang tuh orang karismatik. Karena kan orang karismatik merasa denom raksasa di Indonesia. Bayangin 9 naga itu ada di karismatik, bukan ada di AKBP. 9 naga itu kan Cina, itu konglomerat 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di karismatik. Dananya raksasa, bahkan menguasai banyak bisnis di Indonesia. Nah makanya kenapa gua mengaku denom gua raksasa? Ya karena 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di gereja gua, dan gua udah ketemu mereka. Contoh, hari Rabu PDKasi Sinarmas itu orang terkaya nomor 2. Kadang-kadang gua hari Kamis ke Betty Glael. Terus ke kemana lagi tuh? Belum lagi gua kalau diajak Pak Timotius ke Menara Raja Wali itu Peter Sondak, ya. Terus kalau kebaktian di MNC ketemu Haritanu, siapa lagi? Mau ketemu yang mana lagi tuh? Robert Budi Hartono. Itu gua ke Semarang ketemu si Erik. Udah cukup. Nah iya, makanya lo yang ngedanain lo cuma bos sayur sama bos tempe. Ya gimana lo mau ngeri? Anjir, kurang ajar. Tukang sayur. Terus yang kedua bos rongsok, ya kan? Botol-botol aqua dikumpulin. Luga. Kamu dengerin saya dulu, Luga. Tadi kan Anda bernarasi, kamu mengatakan Pak Vivo itu tidak membawa denom gitu kan, karena denomnya itu terlalu kecil. Jangan salah seperti begitu. Sebenarnya Pak Vivo itu sudah mengerti, artinya yang saya maksud dia sudah mengerti itu bahwa tantangan teologi itu sebenarnya bukan saja memiliki doktrin yang benar, tetapi juga menempatkannya dalam proporsi yang benar. Artinya kalau dia membawa denom, bentar dulu. Kalau dia membawa denom, kalau dia membawa denom, artinya dia menyalahkan, misalnya dia menyalahkan Katolik awal, misalnya Agustinus, Reform Calvin, Lutheran, Wesley bersaudara Metodis, C.S. Lewis Anglikan, Irenaeus Katolik awal, Moltmann Reform Modern, dan Reform Modern. Nah artinya dia tidak terikat pada satu lainnya. Makanya saya mengatakan jangan just dia tidak membawa denom, karena dia sudah paham mengerti bahwa tantangan teologi bukan saja memiliki doktrin yang benar, tetapi juga menempatkannya dalam proporsi yang benar. Mau ngomong apa sih lo? Iya, tadi kan kamu membawa narasi denom gitu kan. Kenapa dia tidak membawa denom? Karena alasan begini. Jangan salah, bukan seperti begitu. Kita tidak membawa denom. Ayo, lonceng, aktifkan lonceng teman-teman di bawah. Artinya kalau kita benar-benar sudah paham gerakan sejarah kita bagaimana, tidak membawa denom kan, tidak membawa misalnya Advent. Begini ya. Tidak begini, semua orang wajib memperkenalkan denomnya supaya kita bisa mengukur kekuatannya. Apakah dia didanai nama bos tempe sama bos rongsokan? Nah kalau memang denom bocil begini paling bos warteg. Terserahmu lah kalau Anda mengatakan itu bocil-bocil, artinya itu kalau kita paham ya, kalau kita mempunyai edukasi yang pokoknya siapa yang masuk bicara di sini dia dikeroyok. Artinya dia tidak membawa denom itu, artinya dia sudah paham. Ya, dia sudah paham dan menempatkannya itu kalau memang gembel gini aja. Kalau emang ngegembel aja kali, nggak usah terlalu banyak alasan. Kayaknya si Nuga sama temen Aduh, dunia
dunia pergambelan. Gua memang gini ya, gua memang bukan orang kaya, tetapi memang di sekeliling gua semua konglomerat semua, makanya gua merasa didukung kan. Cuma kan kalau misalnya kita ingin bikin acara kan tinggal kasih aja proposal, tinggal minta-mintain aja kan. Nah kalau misalnya kayak si bocil satu ini, misalnya si Pipo sama si Lontong ini, dia mau minta kemana, ujung-ujungnya jual diri. Ujung-ujungnya kan jual diri, ujung-ujungnya nungging. Datanglah si Beelzebul, dibuka, dipakai lah dia. Alah, makanya saran gua enggak, jujur ini yang ngedanain si Lontong ini tuh rentenir. berak pantesan aja acaranya amburadul yang ngedanain rentenir semua sama lonte. Gimana Tai lu. Si Luka. Masa di Denver itu kan rongsok ada-ada aja lu. Ya nggak salah juga, namanya ya lo juga harus terima lah kalau yang ngedanain lo tuh misalnya pedagang-pedagang sayur, ya lo juga harus bersyukur lah ya kan, nikmatin ya kan, walaupun seperak dua perak ya kan. Makanya lo jangan sama-samakan sama pasukan gua karismatik, ngeri-ngeri semua, konglomerat, taipan semua yang main. Jadi ngeri, makanya gue bilang gereja karismatik itu gereja denom raksasa di Indonesia, ya kan? Yang mewakili apologet karismatik itu Luga Tambunan. Kalau yang mewakili Protestan itu Rudy Yohanes, ya. Agatha lebih gembel lagi, bosnya aja Daniel Biantoro tinggal aja di ruko. Iya kan? Iya, gini loh ya, gini ya. Kenapa sih Agatha gue bilang bodoh? Agatha gabung sama gua, biar gua ajak lo ke SICC, gua kenalin dah ke konglomerat. Ini dia malah gabung si Romo Biantoro. Romo Biantoro aja, lihat aja gerejanya cuma di rumah ya kan, kelihatan dapurnya, maka kebaktian hampir kelihatan piring ditutupin lama. Tunggu. Yang siaran di YT khusus di ROM ini ada perpuluhan. Ayo, yang siaran di YT harus store per bulan di host. Nanti buat gaji moderator. Kenapa ini pengangguran ini kenapa bunyi si Luga ini? Aduh, Luga. Minta tolong ya. Minta tolong kalau live-nya ini di live-in, nanti tak lihat. Nanti tak lihat. Gak boleh ngomong-ngomong tinggi, Luga. Nah, sebentar dulu Pak, Jadi kan gini, kenapa gua ajak mereka nggak mau? Karena kalau mereka gua ajak ke rombongan gua, itu kan semua konglomerat semua ya kan. Nah, tetapi mereka nggak mau. Luga aja, begini gitu. Lu jangan ngelihat guanya, lu ngelihat orang yang di belakang gua kan. Akhirnya apa? Akhirnya nyangkut lah di Romo Biantoro, ditakut-takutin sama jenggotnya. Nah, si Romo Biantoro aja masih ngontrak ruko. Ngontrak ruko. Kalau Pastor Niko itu asetnya 20 triliun. Aset gerejanya, kekayaan pribadi 700 M ya kan, lu kan ngeri. Pari aja gue dengar 4 triliun ya kan. Terus GBI Medan Bambang Yonan 2T gitu loh. Jadi di belakang gue itu semua raksasa semuanya gitu loh. Tinggal nanti ada momen gue gerakin semua, gue bikin misalnya malam dana gala dinner, semua pada nyumbang semuanya kan. Nah, kalau si Agatha siapa yang mau disumbang? Ujungnya jemaat lah, udah gembel, diperas-peras, akhirnya apa kan, galang donasi, akhirnya 100 juta aja direbutin 200 orang kan gitu. Akhirnya
hidup dalam dunia pergembelan ya kan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Pasti Agatha mau dilaporin, Romo Biantoro juga nggak mau tahu, bodoh lah, ntar gue ketangkap pula kan gitu kan. Jadi semua pada lepas tangan semua kan. Nah makanya ikutinlah para nabi, jangan lo ngelihat gua ya kan, jangan lo ngelihat gua, lu tuh masih naik motor. Boleh sekarang naik motor, tapi lo ngelihat Rolls Royce gue yang udah diparkir di Yerusalem di surga. Aduh, jangan lo bilang gua halu pula. Kalau lo bilang gua halu, hidup kita ini kekal ya, hidup ini selama-lamanya, tidak ada istilah halu, apalagi berurusan dengan Yesus Kristus. Nah makanya gue bilang sebagai Advent, sebentar dulu dikit lagi, sebagai Advent denom terbocil dalam semesta, lu jangan belagu, nanti gue tiup hilang lo ya kan. Lu jangan belagu, denom terbocil dalam semesta. Lu punya Rolls Royce di surga, terus yang jaga pom bensinnya siapa di sono? Para malaikat. Lu kenapa lu ketawa tuh ya? Perhatikanlah kan, ini S2 tapi otaknya otak anak TK. Lu kenapa mentertawakan penglihatan? Emang di surga lu hutan belantara? Wah kacau nih memangnya anak satu. Makanya gue bilang itulah akibatnya kalau nggak ada donatur ya kan, akhirnya ngegembel lah. Udah ngegembel petantang petenteng ditiup hilang, masuk neraka. Di situ makanya Persimulu Gadi. Ini lagi bocil, kenapa lagi? Kenapa lu mau ke neraka juga? Ile, kok di situ Persimu di Dana. Sejak kapan gerakan Kristen sepanjang sejarah itu? Oh, jadi karena lo ngegembel, lo nyala-nyalain orang. Enggak, kutanya dulu kok. Enggak, mungkin ada pemahaman Anda itu sejak kapan itu gereja dan gerakan Kristen itu sepanjang sejarah itu berdasarkan dana dan denom. Di mana itu lo? Lah, gereja lo aja bikin proposal mulu nggak ada nyumbang. Sekarang kan kamu menyerang. Ya, makanya si Vivo tadi tidak membawa denom karena dia terlalu gembel denomnya. Kenapa Vivo tidak membawa? Kenapa? Sebentar ya. Luga, Vivo itu sudah paham tentang gereja dan gerakan Kristen sepanjang sejarah itu tidak membawa denom, paham. Tetapi jadi di sini kenapa nggak membawa denom? Karena memang terlalu gembel. No, bukan di situ. Jadi di sini kita paham bahwa gerakan kita itu berasal dari Alkitab. Paham kau? Iya dari Alkitab, tapi juga makanya lu jangan jadi jalankan. Lu jangan ngegembel. Aduh, karena nggak ada duit jadi ngegembel. Kacau. Memang mata duitan, ngapain sih? Emang bukan mata duitan, karena jangan karena lo miskin jadi lu nyalain orang kaya. Sejak kapan kau jadi kaya? Lu miskin. Sejak kapan kau jadi kaya? Oh, gue udah kaya dari lahir. Mana? Sejak kapan kau jadi kaya? Gue udah kaya dari lahir. Kaya dari lahir. Kau masih kerja nggak? Kakek gua aja. Sebentar ya. Kau nggak usah jadi sultan lah, sultan aja masih kerja. Sebentar. Ya, sultan aja masih kerja. Ya. Sebentar. Sultan kau gini, bukan sultan. Gue cuma mengatakan denom termiskin dan terbocil jangan petantang petenteng, takutnya nanti dicemplungin ke neraka. Kamu paham bahwa sejarah kita itu gerakan Kristen itu sepanjang sejarah tidak membawa denom dan tidak membawa dana. Jadi kita itu siapa bilang tidak membawa dana? Rasul-rasul itu disumbangin tanah-tanah loh sampai tadi Porsimu mengatakan itu lihat denom kami itu berkelas gitu. Iya kalau nggak ada memang donaturmu yang konglomerat, lu jangan nangis. Gara-gara nggak ada donatur jadi makanya saya kenapa jadi ya tantangan teologi. Kok jadi money oriented ini? Yang kita bisa tunggu dulu. Duitnya enggak. Saya karena jemaatnya semua jemaat miskin. Dulu. Kenapa jadi money oriented yang kita bicarakan ini? Kenapa jadi money oriented? Iya karena nggak ada duitnya. Karena sudah kelamaan hidup dalam dunia pergembelan. Luga. Kok jadi duit yang kita bicarakan tentang bukan ketuhanan? Bukan masalah uang, tapi tantangan teologi ya yang kita miliki itu bukan doktrin yang benar ya. Tuhan itu yang punya langit dan bumi loh. Jangan lo bilang Tuhan itu miskin.
dalam proporsi yang benar. Kamu paham ini ya? Kamu catat ini di dalam dirimu ya. Kita tidak. Gara-gara nggak ada. Kita menempatkannya itu dalam proporsi yang benar. Ini adalah tantangan kita. Rasain lu, rasain lu. Ya. Kenapa sekarang begini Kalau loh? kamu Kalau membawa memang Denom, apakah sebentar, kamu itu salam? lu jangan salahin kalau jemaatnya karismatik itu 100 orang terkaya di Indonesia, lu jangan nangis. Sekarang kamu membawa Denom, apakah Katolik awal Reform itu, Lutheran itu, Methodist itu, Anglikan itu, Katolik awal itu, Reform Modern itu, dan Common Worship Anglikan itu, dan Westminster Confession of Faith, apakah itu adalah salah di mata Anda? Intinya karismatik itu orang kaya semua di dalamnya. Nah, lo orang susah itu aja intinya. Nggak usah seperti begini. Ya udah jadi begini. Enggak. Kamu nggak usah seperti begitu. Kamu ini. Nah, kalau lo orang susah lo jangan marah-marah. Iya. Kita kan kok jadi sultan. Sultan aja masih. Jadi begini dulu, tenang dulu. Gara-gara Denomnya orang susah kita pula yang marah-marahin. Jadi gini loh Pak Nehe, yang dibilang si Luga ini untuk pemikirannya masalah duit, memang si Luga ini money oriented. Jadi makanya dia punya Rolls Royce di surga. Jadi nggak perlu dibantah kalau si Luga. Kenapa? Kalau dia kan money oriented yang dibicarakan dia, bukan keselamatan gitu loh. Ya, jadi begini ya, sekilas tunggu dulu, sekilas saya katakan bahwa Yesus itu ya sampai dia naik ke sorga tidak pernah menitipkan kepada muridnya tanah, harta berharga, ya, tapi firman gitu. Jadi ketika kita terus alam semesta ini gunanya buat apa diciptain kalau memang bukan buat dipakai kolor? Aduh, denger dulu Luga. Kita ini bukan duniawi Luga. Aduh. Duniawi apa? Kita hidup di dunia kok. Tuhan udah bilang segala kuasa di sorga di bumi udah diberikan kepadaku. Kalau lo masih menggembel berarti itu ada kesalahan pada lo. Hidup dalam dunia. Zaman Soekarno, dengar dulu. Aduh, tahu itulah. Zaman Soekarno kami udah punya pabrik dan hotel berbintang, ya. Tahun 80, dengar dulu. Jangan kau bilang aku gembel. Tahun 80-an aku udah ada naik Mercedes Benz. Bukan lo yang gue bilang gembel, gue bilang denom yang memang. Iya. Genomnya aku mengakui di karismati itu memang banyak Cina-Cina yang orang kaya, kita nggak pungkiri. Tapi apakah tentang money oriented ini yang kita ceritakan, Luga? Begini ya, kenapa Tuhan membuat orang-orang di karismatik kaya? Karena mereka membayar perpuluhan. Nah, kalau denom bocil ini kan kagak mau bayar perpuluhan, makanya mereka hidupnya susah. Sepakat. Kalau yang kau bilang itu sepakat, harus bayar perpuluhan, sepakat. Nah, kalau apa yang kau bilang benar, ku benarkan gitu loh. Nah, iya makanya karena bayar perpuluhan kepas. Loh, sebentar, bangsa Indonesia ini miskin karena nggak bayar perpuluhan. Bukan, dengar dulu, bukan Abraham itu Melkisedek memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, hasil rampasan gitu loh. Yang diberikan Abraham bukan perpuluhan kok, 10% dari harta rampasan. Iya, itu sama itu kan itu. Aduh, lu tahu nggak rampasan perang? Sih? Tanya dulu, rampasan perang itu termasuk istri-istri, termasuk anak gadis, itu semua 10% dikasih. Ada 10 remaja Kolombia dibawa ke neraka karena tidak membayar perpuluhan, ada di neraka satu blok pembantaian. Jadi semua yang tidak membayar perpuluhan itu dibantai sekarang di neraka. Kami udah ngeliat. Jadi begini ya, perpuluhan itu harus ya, karena apa? Tunggu, dengar dulu. Ini kalau kita tidak gimana sih? Aduh. Itu sudah dijalankan orang Yahudi perpuluhan itu. Kita Kristen ke Indonesia, bukan Yahudi kita. Ya udah, jangan akui 10 perintah Tuhan. Kalau kamu Kristen. Bukan, dasarnya persepuluhan itu kan ada. Aduh, tadi kamu bilang Yahudi perpuluhan apa, jangan. Nah, 10 perintah Tuhan untuk membiayai orang akan jadi bingung kita.
Untuk makanya, sebentar. Itulah yang menyebabkan Advent ini menjadi salah satu denom termiskin di dunia karena tidak bayar perpuluhan. Iya benar. Jadi gini, benar kata si Luga. Itu benar kata si Luga. Kalau si Luga mengatakan itu, aku bilang benar. Dengar dulu aku jelaskan. Justru Advent paling setia membayar perpuluhan. Terkenal di seluruh dunia gereja paling aktif membayar persepuluhan itu gereja Advent. Cuma kau tidak diurapi Roh Kudus, kau menolak bahasa roh, menolak kuasa mujizat. Kalau itu benar kata si Luga untuk saat ini ya. Oke, kalau ini bahasa Roh Kudus enggak? Iya benar. Kalau si Luga di sini benar kami. Maka tuh kan dia hina bahasa roh, makanya dia menjadi salah satu denom termiskin karena dia hina bahasa roh. Kamu nggak seperti begitu Luga ya. Jadi pengenalan akan Allah dan diri sendiri itu ya belum pasti di dalam dirimu. Jadi dia saya hina bahasa roh dia hina. Luga, kamu dengarin saya dulu. Ya semua denom, kamu dari denom mana sih? Lo denom kamu dari denom mana? Kamu dari denom mana? Semua denom ya. Woi, kamu dari denom mana? Sering mengutip ditanya denom mana malah di saat memulai dia nggak bisa ditanya juga. Institutnya dengan suatu pernyataan yang kerap yang kita kutip itu dia mengatakan begini, hampir semua hikmat yang kita miliki yaitu hikmat yang benar dan tepat terdiri dari dua bagian, pengenalan akan Allah dan akan diri kita sendiri. Nah jadi kalau hikmat yang benar itu hanya tertuju pada harta itu, bukan pengenalan akan lo ada mujizat gak? Woi, Ucok lo ada mujizat gak? Ada mujizat gak? Kalau cuman Anda berpatokan pada harta, akan Allah, harta nggak punya. Sekarang mujizat ada nggak? Nggak, harta lo kan. Di dalam dirimu, kamu kan tidak ada harta. Kamu diam dulu. Kamu kan harta nggak punya. Ada mujizat ada nggak? Jangan kau tanya. Kamu berpatokan seperti begitu. Kamu berpatokan pada harta, ditanya mujizat. Kamu berpatokan pada mujizat, semua lo nggak punya, makanya lo miskin. Saya sudah mengatakan yang mengutip dari kata Calvin di saat dia memulai institusinya, dia mengatakan begini, hampir semua hikmat yang kita miliki. Apa lo ngejek-ngejek baca dia itu bukan ngomong baca, tak paham dia sama yang dibaca. Terdiri dari dua bagian ya, pengenalan akan Allah dan akan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau Anda ini kaset ini ya. Ini kaset yang ngomong ya. Cuma berpatokan pada dana. Ada intelijen ini. Gara-gara tanya aja apa aja pertanyaan. Jadi Luga, dengar dulu Pak Nehe. Jadi Luga ini Advent ini dia nggak punya Roh Kudus gitu. Emang iya, nggak punya lah. Makanya hidup dalam pergembelan. Iya, jadi kalau mohon maaf bentar ya, kalau tidak punya Roh Kudus ya, kalau tidak punya Roh Kudus berarti tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Nggak bisa masuk lah, di neraka pun kalau nggak salah ditolak juga kawan nih. Di neraka ditolak. Jadi dosa yang tidak terampuni, enggak, tunggu ya, di Alkitab dosa yang tidak terampuni menghujat Roh Kudus. Jelas mereka ini sebenarnya sudah kategori menghujat Roh Kudus karena ketika kita berbahasa roh, lihatlah dibecandain para masa gitu ngomong. Itu kan udah menghujat Roh Kudus itu sebenarnya. Itu udah menghujat, nggak bisa. Jadi begini ya, bahasa roh itu adalah orang-orang tertentu yang bisa, jadi kita nggak bisa menghujat itu dan mengolok-olok bahasa roh itu. Jadi saya pun nggak berani karena ada di Alkitab tertulis siapa yang menghujat Roh Kudus dia dosanya tidak bisa diampuni gitu. Bang Kepas, kalau yang di Alkitab bahasa roh pada hari Pentakosta mereka dihinggapi roh lagi sehingga mereka berbahasa roh, mereka berkhotbah dalam bahasa Ibrani tetapi orang Arab mengerti dalam bahasa mereka, orang Yunani mengerti dalam bahasa mereka. Itu bukan bahasa roh. Bahasa roh itu di 1 Korintus 14. Sebentar ya. Kalau kalian ini Bang Dua kalian ini glossolalia karunia lidah. Kalian itu berbahasa lidah kalian itu. Enggak, gua tanya, lo pernah nggak mengalami bahasa roh itu? Pernah nggak ngalamin? Enggak, aku bisa berbahasa lain itu udah bahasa roh.
Itu lo namanya belajar bahasa Cina ya, Mandarin itu bukan bahasa Arab dong. Kurang ajar ya. Makanya nggak ada donatur yang ngedanain gereja lo, kolor. Mana ada konglomerat mau pindah ke kata Sri Dato Tahir, enak aja lo, gue capek nyari duit, gue kasih ke lo. Kenapa konglomerat nggak mau pindah ke gereja dia? Orang-orang kaya kan pintar kan. Gue ada duit gue triliunan, masa gue mau gue kasih ke lo? Tapi kalau kita punya membangkitkan orang mati, mengusir setan, mencelikan motor orang buta, oh konglomerat gak bisa ngelawan. Makanya mereka bergereja di Tiberias, di GBI, begitu. Jadi jangan gini loh, Luga, jangan begini. HKBP itu besar loh, jemaatnya nomor 3. Jadi kamu itu kalau masalah nominal, ini orang Batak nih banyak yang berhasil loh. Iya, orang Batak juga besar. Orang Batak itu juga banyak yang kaya. Cuma ada cumanya, mereka juga menghina bahasa roh, ya kan? Kalau kita bahasa roh, pakai dia juga manusianya. Jadi karena enggak semua. Ya tapi memang HKBP memang sudah banyak mereka beralih ke karismatik, itu udah banyak. Di HKBP udah pakai band, itu udah banyak. Kita akuin juga, iya. Iya. Banyak. Ya. Kalau berubah ya gue juga senang lah, namanya HKBP itu gereja legendaris, gue senang. Jadi Luga, 3 tahun saya Tiberias ya Pariaji, banyak orang Batak sudah ke Tiberias meninggalkan adat. Itu sudah saya lihat langsung. Betul. Berbondong-bondong. Itu saya kalau ngomong AA, BB, artinya nggak bisa makan berdarah, ya, nggak bisa makan babi. Makanya 3 tahun, aduh gawat juga nih. Ada istiadat saya masih kuat nih, makan B2 masih pengen makan pakai darah. Kan gitu. Jadi masalah yang bilang kami itu misalnya HKBP itu karena dia acara pesta pernikahan ataupun kematian juga motong B2 pakai darah, masalah yang bilang itu haram ya terserah. Tapi Tuhanlah yang tahu masalah itu. Kalau yang bilang ya bisa saja, ya Muslim pun bilang haram-haram, kan gitu. Silakan Luga. Iya, jadi kan Advent itu sebenarnya kita itu jangan terpecah ya, bagaimanapun kan kalian juga manusia. Jadi artinya jangan kita meninggikan gereja kita masing-masing, bersatulah di dalam Yesus Kristus ya, selagi masih bisa bersatu. Tapi memang kalau memang tidak bisa ya memang cuma satu pilihannya ya, jurang maut, lautan api, cuma itu doang pilihannya. Kalau kita tidak bersatu, lautan api. Kalau memang masih bisa bersatu, ya bersatu di akhir zaman ini, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Karena juga banyak juga kok orang HKBP itu sudah mulai mereka transformasi, jadi mereka juga tidak terlalu mengejek lagi yang namanya karismatik. Mereka bersatu dengan yang lain ya, KKR orang HKBP banyak. Justru Tiberias itu kan banyakkan orang HKBP. Jadi ya, tetapi karena ini sudah menjelang kedatangan Tuhan, kesempatan untuk berubah sudah tidak banyak. Nah, inilah mungkin kesempatan terakhir buat kalian semuanya. Apabila kalian mau bersatu di dalam Yesus Kristus tanpa memandang denominasi, ya silakan, ayo. Jangan lagi yang mengatakan pra, jangan begitu. Karena saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh ketika saya mengadakan adu mujizat dengan pemilik 28 jin. Dia ngelihat badan saya keluar api dan dia pingsan dan dia jatuh, dan malam itu juga dia terima Yesus. Saya adu mujizat jarak 1 meter. Itu saya berbahasa roh. Karena bahasa roh itu memang, bagaimana bahasa roh? Ya memang seperti itu. Horadaba syakaradaba. Memang begitu. Itu adalah bahasa yang diberikan Tuhan sebagai kuasa. Jadi jangan kalian nggak ngerti mengejek gitu loh. Jadi kalau memang denom ini masih bisa bersatu, silakan. Tapi saya bilang kalau tidak bersatu, tidak mengikuti ajaran para nabi dan para rasul, ya memang menuju lautan api. Seperti itu. Jadi Luga, kamu masih makan B2? B2 masih lah, itu makanan paling enak. Gimana sih lo?
Tapi nggak pakai darah. Tapi kan itu haram. Tapi haram kan di imamat itu. Itu kan haram kan buat orang Islam. Haram buat orang Islam. Kalau udah di dalam Yesus nggak ada yang haram makan. Iya, gawat kali. Kok gitu kali makanan nggak ada yang haram. Yesus kan sudah mati di kayu salib, tidak ada lagi yang haram. Orang Rasul Petrus saja dibilang ada penglihatan, ada babi hutan. Tuhan bilang makan. Tuhan, saya nggak mau makan. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak bisa kamu haramkan. Kan sudah di dalam penglihatan Rasul Petrus. Bisa tumis itu rel kereta sama Bang Duga tuh. Kenapa kau mau makan rel kereta? Ya begini ya. Tapi ya benar kata si Duga ini. Jadi nggak haram B2 itu. Jadi kalau ada pun mengatakan B2 itu haram, memang kurang ilmu dia. Begitu ya Luga ya? Kurang ilmu ya Luga ya? Karena begini, ketika saya makan B2, satu, hadirat Tuhan turun. Bukan berarti hadirat Tuhan jadi menjauh, kan biasa aja, kok nggak ada apa-apa, sukacita kita kan. Karena kalau kita yang makan haram, pasti di dalam hati kita nggak enak, kayak ada yang menuduh. Ini enggak, saya makan B2 malah luar biasa, sukacita. Sebentar lagi saya mau makan iga bakar nih, mau makan kambing. Jadi semua tuh enak-enak aja, selalu jangan makan kucing. Nah, kalau kucing mungkin janganlah. Ya kalau kucing kan enak juga itu kalau dimasak bumbunya. Gimana sih Duga? B2, sapi, kambing, nah itu makanan paling enak, gak masalah dimakan. Udah jelas ya, jadi babi itu nggak haram ya? Enggak jelas. Wah ini Pak Pendeta harus speak up. Kalaupun ada yang mengharamkan pasti dibawa ke imamah. Tapi kalau dibilang ya tidak bersisik seperti belut, lele, kenapa dimakan? Kenapa hanya B2 aja yang diharamkan? Kan gitu. Fair lah kita dalam haram ini, kan gitu. Ada juga memang makanan yang tidak bisa dimakan karena itu mengganggu kesehatan. Tapi kalau dimakan sekali-sekali ya nggak masalah. Tuhan itu juga orangnya juga ini kok fleksibel, kok nggak kaku-kaku banget. Fleksibel. Iya, sebenarnya Tuhan itu fleksibel. Kan nggak dimakan nggak langsung mati kan, cuma memang mengganggu kesehatan kan, seperti apa yang tanya. Cuma Tuhan sorry dulu, gue makan dulu lah, ya udahlah nggak apa-apa lah, sekali-sekali, jangan tiap hari nanti malah penyakitan kan, gitu aja sebenarnya. Dong, nggak gitu juga lah. Emang lu kira ya, Tuhan Tuhan kita itu Tuhan yang kejam gitu, kau makan mati kau, nggak begitu. Nggak begitu Tuhan. Nah ini yang biasanya salah menafsirkan Tuhan orang lain ini, makanya kadang dianggapnya Tuhan tidak fleksibel gitu. Iya, sama kayak kita sama teman aja. Sorry bro, gue kemek dulu ya dimakan rumah lo, ya sekali dua kali, tapi dia lo makan tiap hari rumah orang kan, gitu aja sama kan. Kalau cuma sekali-sekali ya kan, makan misalnya makan cumi, gue juga kesenangan gue cumi, cuma ya sekali-sekali ya kan, jangan menjadi rakus. Itu Tuhan itu baik kok. Dia buktinya kita dilahirkan dari ayah dan ibu, itu kan salah satu refleksi kebaikan Tuhan. Dimanja sama ayah dan ibu, menakal tapi masih diampuni. Nah seperti itulah Tuhan. Kalau di kitab Keluaran dibilang sama seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Lah seperti itu, seperti Bapa sayang anak, seperti itulah persisnya Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Terus di Matius dikatakan, kamu saja yang jahat tidak akan memberikan kepada anaknya. Apabila anakmu minta roti dikasih ular, nggak akan mungkin. Kamu aja bapak yang jahat, apalagi bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta dia. Pertanyaannya, ada nggak dari teman-teman muslim ini yang udah minta Roh Kudus? Nggak ada. Yang diminta ini, yang diminta kekayaan, yang diminta. Kok beda suara Ustaz Madu? Kok beda? Dah. Aku pakai chat. Kalian tuh minta Roh Kudus.
Bapa di sorga, berikanlah Roh Kudus kepada kami supaya kami menjadi Noise Ustaz Madu, noise. Jadi saya rasa Pak Luga ini sudah lama jadi bidat ya, Pak Luga. Itu kan begitulah omongannya kan. Gimana nggak masuk Silahkan awak Luga. ngomong baik-baik, dibilang Lahap tuh. Gini Pak Luga, makanya saya udah pagi lah, tidurlah. Nih, Makanya saya katakan. Nih, permintaan Bang Luga cuma satu, sebutin nama gereja kau. Udah selesai. Oke, gini Pak Madu, sebelum saya menjawab itu, tadi kan Pak Luga itu, makanya saya katakan cuma tadi, nyebut nama dia itu doang, bidat, satu dia doang. sempat mengatakan bahasa roh. Nama doang, Bentar dulu. nama Saya dulu. jelaskan dulu sama dia, Nggak Pak bisa, Madu. itu pertanyaan satu belum Saya jelasin dijawab dari dulu. awal. Dia tadi bawa narasi itu bahasa roh. Pak Luga itu, kamu itu bidat. Kenapa saya mengatakan bidat? Di dalam Alkitab itu bahasa aslinya itu bukan bahasa roh, tetapi itu bahasa lidah. Ya. Nah, jadi dalam Alkitab bahasa aslinya ya, kata yang dipakai adalah glossalaleo, yang artinya glossa itu adalah lidah. Nah, sedangkan laleo pengucapan. Jadi glossalaleo itu artinya pengucapan lidah, bukan pengucapan bahasa roh. Nah, paham ya Pak Luga? Makanya saya mengatakan Pak Luga ini bidat. Saya bidat gitu. Tapi saya mendoakan mengusir setan sering, bukan cuma sekali, hampir puluhan kali, ratusan kali. Ya, sebentar dulu, bidat itu berarti ya. Mengusir setan, mencelikkan mata orang buta, bidat, mendoakan orang bisu sembuh, bicara, bidat. Terus kalau yang nggak bidat, ngoceh-ngoceh kayak kau gitu. Yang nggak bidat kayak gitu. Kamu dengerin saya. Jangan minta orang minta dengerin kalau Pak Nehe tidak dengerin. Iya, saya dengar sebutin gereja apa gitu loh. Saya di sini tidak membawa denang loh Pak Madu. Iya, saya cuma nanya gerejanya gereja apa biar kita tahu konsep ajaran kamu. Siapa tahu kamu saksi Yehova, siapa tahu kamu Unitarian, siapa tahu kamu Judaism. Kan kita harus tahu supaya kita tahu cara berpikirnya. Supaya nama gerejanya gereja apa? Kenapa? Nama dia? HKBP kah? GBI Nias kah? Apakah kamu orang Nias? Apa Gemim orang Manado punya? GPIB orang Ambon punya? Kan banyak itu. GB? Gereja Nias. Kamu orang Nias apa orang apa? Kamu tidak usah menunjukkan Nggak ada jawaban. Pak Nehe Nias ya? Pak Nehe ini orang Nias ya? Oh, berarti gereja Nias apa tuh ya? Kalau nggak salah gereja apa? Enggak, bisa juga enggak. Pak Nehe itu bisa juga GBI ataupun karismatik. Enggak, dia udah ngaku Protestan, anti bahasa roh, berarti Protestan. Berarti gereja Protestan Nias dia. Saya tahu itu. Oke. Gini Pak Luga ya. Bahwa fenomena bahasa lidah itu sesungguhnya itu tinggal dijawab lu Pak Nehe. Satu pertanyaan lu Pak Nehe. Udah cukup. Gereja Nias Protestan. Kita kelar dulu terkait mengenai yang dia bawa tadi narasi yang mengatakan bahasa roh gitu. Makanya saya mengatakan sejak kapan ada bahasa roh? Enggak gini, Bapak ini sudah punya kesaksian belum? Pernah mengalami bahasa roh dan terjadi mujizat belum? Enggak bisa Pak. Anda mengatakan kalau tadi, kalau Bapak tidak diteguhkan dengan mujizat. Kamu dengarin saya. Kamu nggak usah lari dari kesalahan Anda. Tadi Anda mengklaim bahasa roh. Sejak kapan ada bahasa roh? Sekarang saya ngomong, kamu diam ya. Jangan kamu potong-potong saya. Di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan bahasa roh itu tidak bisa dimengerti dan hanya Allah yang mengerti. Jadi bahasa roh itu tidak bisa diartikan. Contohnya gimana? Ya, kalau tidak bisa dimengerti ya berarti benar yang seperti tadi. Rada basyiki, rada basya. Nah, kalau misalnya ketika itu diucapkan, apa yang terjadi? Nah, saya punya kesaksian, ribuan orang punya kesaksian ketika bahasa roh diucapkan, mujizat terjadi. Ada orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang
kerasukan setan diusir. Nah, jadi bahasa roh itu sudah diteguhkan oleh tanda-tanda mujizat karena terbukti Pendeta Pariaji, Pastor Niko, gereja yang berbahasa roh itu semua bermukjizat, ya. Makanya gereja mereka itu ratusan ribu, puluhan ribu, menjadi gereja 10 besar terbesar di dunia. Nah, kalau kau ada nggak mujizat yang menyertai perkataan kau? Apa mujizatnya? Silakan. Oke, gini ya Pak Luka ya, fenomena bahasa lidah itu sesungguhnya itu bukan hanya terjadi di lingkungan kekristenan. Yang saya tanya mujizat yang terjadi di dalam kehidupan gereja kau, apa mujizatnya? Itu yang saya tanya. Bang, kalau masalah mujizat itu mujizat yang sangat besar, yang dasar yang kita terima ini adalah nafas kehidupan, paham kau? Lah itu orang Hindu juga ngalamin, orang-orang Buddha juga ngalamin. Yang saya tanya sampai sekarang kau hidup itu adalah mujizat yang sangat yang luar biasa yang kamu terima. Tahu itu orang tapi Cina makanya kau juga tahu. Makanya kamu itu tadi kan kamu ngomong saya diam, giliran saya ngomong kamu potong. Terus, kalau masalah mujizat yang kamu peruntukkan terhadap saya, mujizat yang sangat luar biasa yang kita terima sampai sekarang ini adalah nafas kehidupan. Paham kau? Iya, saya juga mengalami nafas kehidupan, tapi saya tidak. Sebentar, saya lagi bicara, kamu jangan ngomong. Silakan. Saya juga mengalami nafas kehidupan, kamu juga mengalami nafas kehidupan. Tetapi bukan cuma itu yang dibutuhkan. Nah, ketika ada orang sakit, kita jangan ngomong saya udah punya napas. Ya, semua juga punya napas. Itu adalah kehidupan yang udah Tuhan kasih kepada semua orang. Tetapi yang Tuhan bilang di dalam Matius 9 ayat 10, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, celikkan mata orang buta, tahirkan orang kusta, usirlah setan, dan berikan 5.000 orang makan. Nah, itu bisa nggak kamu lakukan itu? Kamu jangan ngomong nafas, semua juga tahu orang bernafas. Kamu nggak bisa lakukan itu nggak? Luga, ya, kamu paham nggak? Dari pernyataan Paulus mengatakan setiap orang itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Paham kau? Ketika saya mempunyai karunia, misalnya saya bisa itu berbahasa lidah. Terus kamu mempunyai karunia itu mendoakan. Kenapa kamu menyamakan karunia kita? Itu beda. Kan beda kan? Kamu mengakui beda kan? Bukan. Jadi kamu salah mengartikannya. Jangan tabrak saya ketika saya bicara. Kalau karunia berbeda-beda, setidaknya di dalam gerejamu ada yang bisa menyembuhkan orang lumpuh. Setidaknya di antara gerejamu ini, kita ngomong satu gereja nih, memang tidak semua orang bisa mencelikkan mata orang buta, tetapi setidaknya ada di gerejamu yang sama doktrinnya dengan kamu, yang bisa mengalami mujizat. Tetapi setelah saya cek ya, di dalam satu gereja, di dalam satu organisasi besar Protestan, dari ujung sampai ujung itu sama semuanya, tidak ada yang bisa membuat mujizat. Makanya Pastor Andi Simon datang ke Samosir membuat mujizat-mujizat. Jadi bukan karena karunia berbeda-beda, tetapi karena memang di gerejamu tuh nggak ada Roh Kudus. Itu jawabannya, bukan karena karunia berbeda-beda. Kalau karunia berbeda-beda, setidaknya kalau kamu nggak bisa bikin mujizat, setidaknya pendetamu, setidaknya wakil pendeta. Kalau bukan wakil pendeta, wakil dari wakilnya pendeta. Tapi ini satu pun tidak ada di gerejamu yang bisa bikin mujizat. Jawabannya cuma satu, memang gerejamu tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa masuk surga. Itu jawabannya. Sudah? Silakan. Kamu dengerin saya ya. Nah, jadi kita berbicara fenomena mujizat ini ya. Nah, ada fenomena mujizat yang juga muncul di kalangan kekristenan. Jadi bahkan di koran kita bisa membaca iklan tentang KKR dengan janji bahwa pengkhotbah memiliki karunia menyembuhkan. Nah, jadi KKR itu kesembuhan, melakukan kesembuhan. Nah, jadi seringkali kita mendengar bahwa ada orang yang sembuh, dan dalam acara itu mereka yang sakit dibawa ke atas panggung dan diklaim telah sembuh. Nah, tetapi sungguh sulit untuk
membuktikan bahwa mereka yang sakit betul-betul telah sembuh karena sulit untuk menelusuri kehidupan mereka sebelum dan sesudah peristiwa itu. Dan juga ada banyak orang yang pulang dengan kecewa karena tidak ada perubahan sama sekali. Lalu bagi orang itu yang pulang dengan rasa kekecewaan karena tidak ada perubahan sama sekali, apakah Roh Kudus itu tidak bekerja dengan baik di dalam dirinya, di dalam gerejamu? Oke, misalnya, saya jawab. Kamu dengar misalnya, ketika ada pengkhotbah dari USA datang ke Jakarta dan acara dilaksanakan misalnya di lokasi Pekan Raya Jakarta, ada seorang penyanyi yang sakit kanker, didoakan dan diklaim telah sembuh. Namun sepulangnya si pengkhotbah, sang penyanyi kemudian meninggal. Ternyata sangat sulit untuk memastikan apakah orang-orang yang bersaksi di panggung yang diklaim sembuh itu betul-betul sembuh. Fenomena ini telah menyebabkan orang-orang berpikir, betulkah masih ada karunia mengadakan mukjizat? Betulkah orang-orang yang telah didoakan itu sembuh? Atau itu hanya sekedar propaganda untuk menarik orang datang? Oke, saya jawab ya. Nah, silakan. Mukjizat, kebangkitan, kebangunan rohani gereja karismatik sudah hampir mencapai 1 abad, ya. Dari tahun 1900 ada tokoh-tokoh seperti William Seymour, Reinhard Bonnke di Afrika, Benny Hinn, banyak sekali tokoh-tokoh penginjil-penginjil mujizat yang sudah bermain di dalam 1 dekade ini, 1 abad. Jadi kalau misalnya ada dalam 1 KKR yang datang 1000 orang, yang disembuhkan cuma 3 orang, lalu yang 1000 orang lain itu merasa tidak disembuhkan, kamu jangan salahkan dia, karena Tuhan itu menyembuhkan orang itu bukan untuk memenuhi permintaan seluruh orang. Tuhan menyembuhkan hanya untuk menunjukkan mujizatnya kepada banyak orang. Jadi tidak semua harus disembuhkan. Jadi ketika orang itu tidak disembuhkan, lalu kamu mengklaim bahwa KKR itu bohong. Tidak. Ya, Yesus saja ketika dia masuk ke Nazaret, ke kampungnya, itu dia ditolak sehingga satupun tidak ada yang disembuhkan di situ. Jadi tidak ada, kalau ada yang tidak disembuhkan itu memang Yesus nggak mau nyembuhin dia. Karena memang tidak ada ketidakpercayaan. Jadi karena tidak sembuh, berarti kamu klaim semua KKR itu bohong. Kamu coba tonton videonya TB Joshua, itu gereja yang ibadahnya itu hampir 200.000. Itu kanker sampai payudaranya bolong, ya. Dari payudaranya membengkak, itu didoain sembuh sampai total sembuh. Ada videonya dari dia datang masih bernanah sampai dia sembuh. Bahkan ada puluhan bahkan ratusan orang yang buta dari kecil, buta dari lahir, dan itu saksinya diwawancarai di stasiun TV. Dan kalau misalnya itu bohong, maka akan ada ribuan laporan bahwa telah terjadi kebohongan sampai ribuan. Kalaupun ada laporan kebohongan, itu paling cuma 1-2, itu adalah propaganda gereja Protestan untuk menghancurkan gereja karismatik. Tetapi Yesus berkata, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan. Itu terjadi sampai hari ini. Ya, TB Joshua itu orang buta itu tuh ribuan orang mati juga bangkit ratusan orang kanker, ya, ada yang orang busung lapar sembuh, itu banyak sekali kesembuhan, itu ribuan. Dari zamannya Reinhard Bonnke, dari 50 tahun yang lalu saya ngikutin Reinhard Bonnke dari zaman masa mudanya sampai dia mati kemarin. Itu KKR yang hadir 4 juta orang di Nigeria. Bahkan sekarang di Nigeria itu menjadi gereja terbesar. Jadi kamu jangan mengatakan KKR itu bohong. Tetapi kalau kamu masih mengatakan KKR itu bohong, maka kamu adalah, makanya kau nggak diberkati. Tidak ada orang kaya yang mau pindah ke gerejamu, karena begitulah jahatmu menghina orang-orang benar. Demikian kamu ini, di mana orang sesama Kristen saja ketika mereka berbeda paham, wah, mereka saling amuk, ya, mereka saling saling cakar. Karena apa? Karena memang kekristenan itu kan tidak mempunyai tafsir pokok gitu, ya, yang sifatnya dipatenkan, itu tidak ada. Sehingga apa yang menjadi pemahaman itu setiap orang Kristen itu berbeda-beda, dan terus bagaimana denom-denomnya itu pun akhirnya beda-beda gitu, ya.
yang pada akhirnya saling sesat menyesatkan, ya, bidat membidatkan, sesat menyesatkan satu dengan yang lain, yang dimana orang-orang Kristen itu sendiri sebenarnya banyak yang awam, ya, banyak mereka itu tidak tahu. Kalau ditanya Kristen, kau apa, Anda seorang Kristen apa? Nah, paling Tritunggal gitu ya. Nah, Tritunggalnya itu dari denom mana? Tidak tahu mereka, ya. Jadi perihal masalah denom-denom mereka tidak tahu, taunya Kristen Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan, itu saja, tidak ada lain, tak ada bukan. Baik, kaum muslimin, mungkin kita akhiri saja. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhan